Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang cara kerja kopling manual. Kami beranggotakan dua orang. Yang pertama saya sendiri Ahmad Fathrosi. Dan saya Aditya Rolanda. Apa itu kopling? Kopling merupakan komponen yang dimanfaatkan untuk mengumpulkan putaran pada dua poros, yakni poros roda gigi, transmisi, dan poros engkol. Selain itu, kopling juga menjadi penerus dan pemutus putaran mesin terhadap transmisi. Intinya, kopling hanya menjadi penyambung serta pemutus tenaga dari mesin menuju transmisi. Selanjutnya, fungsi kopling. Fungsi kopling sendiri ada 5. Yang pertama, menyambung dan memutus daya mesin pada roda lewat transmisi. Yang kedua, mengangkat mesin pada saat mobil akan bergerak sehingga pergerakan kendaraan terasa lebih halus dan lancar. Yang ketiga, memudahkan pengemudi ketika akan melakukan perpindahan gigi pada saat kendaraan sedang melaju. 4. Menghentikan laju kendaraan tanpa perlu mematikan mesin terlebih dahulu, misalnya saat berada di lampu merah atau jalan yang macet. Yang kelima, menunjang performa kendaraan dalam hal proses pengereman sehingga bekerja secara optimal melalui engine brake, terutama ketika harus menghentikan laju kendaraan secara mendadak. Ini selanjutnya adalah komponen kopling manual. Yang selanjutnya komponen kopling manual yaitu pedal kopling. Merupakan komponen input yang berfungsi untuk mengendalikan kopling yang cara kerjanya seperti mengungkit. Di bagian pangkal pedal terdapat engsel yang terhubung secara langsung ke push rod. Yang selanjutnya silinder kopling. Komponen yang kedua ini berfungsi untuk mengubah energi mekanis ketika pedal ditekan menjadi tekanan hidrolik. Berdasarkan fungsinya tersebut, terdapat dua bagian dari muscle silinder kopling, yaitu bagian atas dan bawah. Untuk bagian atas dihubungkan ke komponen push rod, sehingga bisa menerima tekanan secara langsung pedal kopling. Sedangkan yang bagian bawahnya akan menerima tekanan dari minyak kopling. Lalu tekanan tersebut disalurkan kembali ke garpu pembebas yang berfungsi sebagai media pendorong. Baik, selanjutnya yaitu release fork. Dikenal juga dengan sebutan garpu pelepas kopling. Komponen release fork berfungsi untuk mengubah tekanan hidrolik menjadi energi mekanik dengan menekan dan menempel ke bagian clutch cover. Selanjutnya yaitu release bearing. Merupakan komponen dengan bentuk menyerupai cincin yang tebal berfungsi untuk menyalurkan tekanan dari aktuari silinder atau release fork dengan tujuan untuk menekan gas diafragma. Dan selanjutnya clutch cover. Merupakan penutup kopling yang berfungsi sebagai rumah alat menekan dan pegas diafragma. Clutch cover terhubung dengan flywheel sehingga akan turut berputar pada saat flywheel bergerak. Ini dikarenakan letaknya meliputi kapas kopling yang langsung terhubung dengan flywheel dan memberikan tekanan yang diperlukan guna menahan cakram kopling mobil ke flywheel. Yang selanjutnya pressure plate. Merupakan komponen yang berbentuk plat atau piringan yang terbuat dari besi dengan sebuah lubang pada bagian tengahnya. Fungsinya adalah untuk meneruskan tekanan dari kampas kopling ke pegas diafragma. Baik, selanjutnya yaitu pegas kopling. Merupakan komponen yang berguna untuk menekan pressure plate agar terus melekat pada plat kopling. Selanjutnya yaitu clutch disc atau kampas kopling. Merupakan komponen yang bekerja sama dengan clutch cover untuk meneruskan putaran dari mesin menuju ke transmisi. Bentuk clutch disc ini berupa piringan sehingga termasuk komponen yang bisa mengalami penipisan dan perlu segera diganti apabila telah aus. Yang selanjutnya flywheel. Komponen ini bentuknya seperti cakram logam berukuran besar yang terhubung dengan poros engkol mesin bagian belakang. Flywheel ini berfungsi untuk memberikan putaran input yang kecepatannya sama dengan perputaran mesin. Selain itu, komponen ini juga berperan sebagai tempat untuk menyimpan dan melepaskan daya yang berasal dari poros engkol. Yang selanjutnya race lever. Komponen yang satu ini bentuknya berupa plat dan berfungsi sebagai pengungkit pressure plate agar bisa lepas dari plat kopling. Selanjutnya yaitu cara kerja kopling manual. Pertama, saat pedal ditekan.
Kinerja kopling berawal dari saat pertama kali menekan bagian pedal kopling, maka terputuslah perputaran mesin menuju transmisi. Hal tersebut terjadi karena pada saat proses pedal ditekan akan membuat hidrolik di bagian kopling menghasilkan tekanan cairan ke area aktuator hidrolik. Tekanan cairan itu sendiri timbul karena adanya fluida yang mengalir menuju ke release bearing. Dengan begitu, release lever secara otomatis akan ditekan sehingga berdampak pada bagian plat pressure yang terungkit. Nantinya bagian plat kopling menjadi terbebaskan dan muncullah celah sehingga tidak bisa menekan clutch disc. Hal ini membuat flywheel dan cover kopling tidak berputar karena telah terbebas dari kampas kopling, sedangkan bagian poros transmisi dan kampas kopling tidak akan berputar. Selanjutnya yaitu saat pedal dilepaskan. Cara kerja yang kedua adalah pada saat pedal dilepaskan, maka secara otomatis putaran mesin akan terhubung dengan transmisi. Di kondisi ini, release bearing pada kopling tidak melakukan penekanan ke pegas clutch cover atau kembali ke posisi awal. Berbeda dengan plat penekan clutch cover, kondisi tersebut membuat komponen ini justru menekan dan menjepit bagian clutch disc. Apabila ini terjadi, maka tenaga mesin akan langsung terhubung ke bagian transmisi. Yang selanjutnya itu sistem kopling atau bagian-bagian dari kopling. Yang pertama itu yaitu clutch pedal, yang dimana itu berada di bagian dalam mobil atau yang sering diinjak untuk menekan kopling. Yang selanjutnya itu masalah silinder kopling, yaitu ada dua bagian, yaitu ada di bagian bawah dan bagian atas. Yang selanjutnya disc sprock itu berada di bagian dalam transmisi, yaitu bisa disebut juga seperti garpu atau tuas. Yang selanjutnya wrist bearing. Wrist bearing ini menyatu bersama wrist fork karena itu bagian dari sistem kopling yang berada di input shaft. Dan selanjutnya diagram spring, yaitu menekan atau melepaskan. Yang selanjutnya pressure plate. Dan bagian selanjutnya yaitu clutch disc atau kampas kopling. Dan selanjutnya flywheel, bisa disebut juga dengan roda gila. Mungkin sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.